hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Hai Jebret Tim, balik lagi di hari Senin, berarti balik lagi sama PB Ina dan kita bakal mengulik soal bulu tangkis pastinya. Tapi aku nggak sendiri, kali ini bersama Andre dan juga Ciuni. Yeay! Ci udah dicari-cari loh Ci, udah banyak banget yang nanyain mana nih narasumber paling akurat kita. Bisa aja. Aduh, kali ini kita udah full nih, pas nih timnya bertiga. Ini banyak banget yang bakal dikulik juga. Dan kita akan mengulik soal China Open yang kemarin baru selesai. Siapa nih yang merasa di PHP kemarin? Udah ada 3 semifinal ya? Ya. Dan memang ternyata belum ada satupun yang berhasil ke babak final. Tapi tetap ini pencapaian yang harus disyukuri juga, ada kemajuan lah paling enggak gitu kan. Nah, kita ngebahas dulu soal ganda putra kali ya. Ganda putra kemarin ada 5 pasang. Ada Daniel Fikri, Bagas Leo, Dedis, Fajri sama Sabareza. Ya. Nah, kita ngebahas mungkin soal mantan anak buah lu, Le. Sabareza dulu ya kan, sebagai pembuka yang kemarin sebelumnya di Hong Kong ini kan hasilnya oke banget juga gitu kan. Tapi ternyata tidak sesuai dengan prediksi lu yang lu bilang, wah ini drawingnya sebenarnya udah paling enak nih dibandingin yang lain. Kan lu kemarin yang bilang kayak gitu, dibandingin yang lain ini paling oke nih harusnya lawan si Fang Chi sama Fang Zhen ya kan, si sibling lah itu, si kembar itu. Nah kalau menurut lu kemarin apa sih lah yang kurang kalau? Hah? Wah, ngeri banget nih gua. Boy, sama Reza menurutku sih kemarin ini loh, mungkin secara tenaga tangan sih Dep. Secara tenaga tangan abis gitu. Dan dia juga ada, gua kan chattingan sama Reza ya, ada kendala delay 9 jam pesawatnya. Oh iya yang cuaca buruk itu ya? Delay 9 jam. Gua udah, itu komplain itu bisa cair itu duitnya, ada travel insurance, udah gitu-gitu tuh gua tuh. Ini nih pentingnya Andre tuh ini nih. Gua kasih tuh, oh bisa ya kata dia gitu. Tapi menurut gue sih kurang secara badan juga, karena di Hong Kong kan sampai ujung, sampai habis. Terus di mana di China itu tenaga tangan habis, sama menurut gue pola main salah deh. Dia ngadu kenceng terus, gue nonton kebetulan gitu. Kebetulan nonton apa sengaja nonton? Kebetulan nonton. Oke. Masih kangen kayaknya. Nonton emang ngikutin gitu. Tapi emang secara pola main dia tuh ngadu kenceng terus. Padahal kan kalau lawan Taiwan atau yang kayak gitu jangan diadu, karena posisinya sana ini kan ada angin kalah angin juga ya kalau di Cina ini kan, karena pas kalah angin itu ngadu makin ketekan gitu. Mendingan kenapa nggak di clear atau dibatasin aja biar Taiwannya nggak terlalu banyak nyerang. Tapi gue ngeliat dari awal sampai itu nggak berubah mainnya. Oh jadi gitu, kayak gitu terus ya polanya. gitu. Ya itu karena nggak ada yang duduk di belakang. Asik. Masuk banget ini. Karena nggak ada yang ngingetin. Nah. Iya. Babang nggak masuk sih ya. Babang kan kemarin abis babah baru mereka main. Iya. Ya jadi nggak bisa bantu gitu. Iya, Ya, menurutku sih itu. karena dari game awal sampai terakhir kayak gitu terus. Dia bisa berubah tuh setelah interval set kedua, mulai mau main nolop pendek. Tapi menurut gue udah agak telat karena ketinggalan juga gitu. Gapnya udah lumayan jauh ya. Jadi nggak ada orang di belakang deh. Nah, Tapi intinya tuh sebenarnya lebih ke situ ya Ci ya. Kayaknya sih. Iya. nggak harus gue. Ya enggak, Siapapun. kita nggak ngomong elu lah ya Ci ya. Iya benar. Maksudnya kan nggak ada yang ngingetin gitu Ci ya. Iya, emang nggak ada yang ngingetin sih menurut gue. Iya. Memang dia masih perlu diingetin berarti ya. Masih. Karena kan levelnya makin tinggi, Dep, 1000 lawannya Justru juga. perlu diingetin deh. Jadi gimana tuh Ci solusinya kalau dia nggak ada yang ngingetin, coba Nah, Ci? itu penting cari yang di belakang. Top up sponsor. Gak bisa bayarin yang biar duduk di belakang. Tapi kalau menurut Ciuni sendiri deh, ya kan ngeliat penampilan Sabareza yang dari final sebelumnya, tiba-tiba babak pertama gitu Ci. Memang sesuai kata Bule, salah pola. Tapi memang harus kita akuin memang iya, karena kan kalau lawan Taipei nggak bisa main kencang-kencang kan mereka tangannya batu semua ya Ci ya. Nah terus gimana sih apa yang harus dilakukan oleh atlet yang kalau di belakangnya nggak ada orangnya tuh Ci yang ngingetin, gimana tuh solusi buat mereka Ci? Iya, memang nih main profesional nih gampang-gampang susah ya, Dep. Apalagi kalau
supernya makin tinggi, terus umur juga makin bertambah, negara kedua, jadi delay pula ya, kayaknya kondisi fisik juga pengaruh sih menurutku ya. Kalaupun mereka mainnya bener pun ada sih kans menang ya, tapi ya itu tadi dengan segala situasi yang ada ya emang gak gampang sih buat Sabareza kemarin, tapi ya itu tadi perlu orang di belakang tuh emang perlu, tapi mereka sekarang membantu ya kalau aku lihat lebih ya. lebih Jadi komunikatif lebih- dua-duanya. Karena Lebih udah ngingetin. tahu mereka harus komunikasi satu sama lain kan, soalnya nggak ada orang ketiga kan buat Nggak diajak ada. komunikasi. Nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. ya, Ci, ya. Nggak ada. Enak nih ngomong gini ya, Le. Terus oke, kita beralih dari Sabareza, kita ke yang seniornya kita ini, The Daddies yang tadi kita bahas sebelumnya. The Daddies main duluan. Ada The Daddies yang kalah dari Astrup sama Rasmussen yang sebenarnya bukan pemain muda juga kan Denmark ini. Tapi tuh kayaknya tuh masih jaga stamina itu oke banget juga, masih ada di level atas terus, dan mereka juga ngalahin Bagas sama Leo, Ci. Ya. Apa sih yang jadi kesulitan dari pasangan Denmark ini? Iya memang kalau lihat Dedis mungkin udah masanya ya untuk nggak dilanjutin main. Berarti Dedis udah pas duduk di belakang ya kayak kemarin. Nah, itu pas tuh, pas. Karena lihat performanya nih ya cenderungnya Agak menurun. stagnan terus agak menurun. Iya, ya usia sih beneran nggak bisa Nggak usah bohong. dibohongin lah. Kojeng 40 ya. 40. Usia 40 ya ampun, 30 aja udah ngedrop dikit-dikit ya, apalagi Iya. 40 gitu ya. Efisiennya main tetap sih, mungkin di satu titik harus memang sadar ya kapan harus berhenti gitu. Kayaknya kalau diterusin pun ya bisa kali naik satu, tapi mungkin lebih di bawahnya kalahnya lebih banyak gitu. Kayaknya mulai duduk di belakang kemarin mulai ngasih sinyal. Iya. Auranya sih pas ya, Ci ya. Auranya dapat gitu Auranya ya. sih dapat. Nah, kalau pasangan Denmark lain lagi lah, Dep. Ini justru menurutku kalau Eropa trennya nggak kayak kita yang di Indonesia ya. Dia makin tua makin jadi kok memang gitu. iya. Terus kayaknya mereka bisa jaga dari segi kondisi dan juga secara apa sih, kayaknya structure badannya juga Kebugaran. orang Eropa memang kayaknya beda ya sama Iya, orang iya, Asia. iya. Jadi mereka ya stabil-stabil aja sih, malah tambah yakin ya sama permainannya ya. Maklum lah udah berapa tahun berpasangan, Betul. naik turunnya juga udah 2012. lewatnya luar biasa, kayak gitu. Nah, kalau untuk Bagas Leo sendiri, Ci, ketemu pasangan yang jauh lebih senior di atas mereka dengan pengalaman yang jauh lebih banyak, tapi maksudnya tetap ada perlawanan gitu, Ci. Apa sih yang harus diperbaikin lagi nih dari Bagas sama Leo? Iya, Bagas Leo sih menurutku tetap on track. Pokoknya dua pasangan stok lama, pasangan baru ini menjanjikan sih, Dep, Iya, iya, menjanjikan. iya, iya. Cuman lawan senior ya, kalau main sih imbang-imbang aja ya. Mereka udah sama-sama tahu lah. Cuman kalah pinter aja sih sedikit lah di akhir game itu yang memang seru ya, di game kedua kalau nggak salah yang poinnya mepet gitu ya. Ya, tapi rally point ganda susah untuk dipastikan gitu ya, siapa yang bisa menang, siapa yang bisa kalah, terutama dalam setelah Olimpik ini. Dan Denmark tuh lebih mature aja gitu secara Mateng pola ya? main gitu. Dia udah tahu pace-nya, mungkin dia aku nggak mau terlalu cepet, tapi penempat ya kayak The Daddies Iya, 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 pada bener, masanya bener. Sama-sama gitu. tahu. Iya, Bener, gitu bener, lebih bener. mature, dia tahu apa gua kalau mau keras terus juga nggak ngikutin, tapi dia lebih temponya dia bisa ngatur kadang kapan dia cepetin, kapan dia ngelambat. Defense-nya juga makin solid ketimbang waktu dia muda malah. Berarti semakin tua dia semakin mateng lah ya. Semakin Servis-servisnya, efisien. bola-bola kecilnya tuh ya. Wah, itu sih susah tuh, memang butuh jam terbang tuh Dep kalau mau sampai ke sana kayak gitu kan ya. Tapi paling nggak Bagas Leo tetap ada on track ya, Ci ya. Maksudnya tetap sesuai dengan harapan kita, performanya juga Sejauh ini. sejauh ini. Nah, lalu ada pasangan juga yang harus kalah juga, ada Fajar sama Rian. Kemarin kalah dari Ong sama Theo. Dan apa ya, menurut gua kenapa sih lu kan juga cukup kenal lah dengan pemain-pemain dari Malaysia gitu, Le. Apa sih yang ngebuat Fajarian juga cukup kesulitan kali ini, dan kenapa sih Fajarian belum bisa bounce back gitu loh, dari awalnya mereka sempat di atas terus menurun tapi belum bisa balik lagi nih. Ya mungkin karena hasil Olimpiade juga ngaruh gitu loh, Dep. Kan dari negara lain pun juga setelah hasil Olimpiade maksudnya belum bisa yang spektakuler banget gitu ketimbang yang emang juara kan emang udah tinggal maintain kayak Axelsen, dia habis juara dia tetap segitu performance-nya walaupun di Cina kalah babak pertama kan gitu. Tapi ya kalau buat Fajarian menurut gue sih secara mental gitu, dan kan ini banyak urusan ya. Ini mau ada yang mau nikah lah, ada yang gitu. Jadi ini mungkin fokusnya juga kemana-mana gitu.
Jadi itu salah satu ya mungkin jadi pengaruh juga ya. Iya, ya besar kecil pasti ada ngaruhnya lah, Dep. Ya lu mau ya gimana sih kalau mau ada hajatan gitu. Kan sebenarnya bisa dari pihak wanitanya kan yang Iya, maksudnya tapi kan prepare. ya dia kan yang Kan dia supply duit kan Iya, gitu. tapi kan pasti mikir pengen gitu ya, mungkin ya, tapi secara mental main ya kalau yang setelah Olimpiade apalagi yang gagal itu belum bisa naik, mungkin perlu butuh waktu. Tapi kalau emang TOI sama Ong Yusin, menurut gue setelah dia lama kan nggak abis sebelum Olimpiade sempat berhenti Indonesia Open, berhenti nggak main dulu, emang benar-benar healing Persiapan. dua-duanya, benar-benar nggak bertanding sampai terakhir kemarin baru di Jepang kalau nggak salah ya, Jepang Open baru main lagi. Ini sih lumayan ngejutin bisa sampai semi gitu dan performanya bagus. Ya susah lah dia, maksudnya mau persiapan gitu pasti cowok dia kepikiran ya, walaupun yang supply dia gitu ya, tapi dia pasti juga Terlibat kepikiran lah ya, dan Ci, ini ya. ya. Tapi aku ngelihat Fajarian ini bukan itunya aja sih. Mereka udah dipasangin tuh lama banget ya. Ini juga mungkin ada faktor yang lain juga, mungkin apa ada jenuhnya, atau setelah mereka ngejar banget sampai Olimpik terus mereka sekarang yang lagi drop kayak gitu kan. Ini yang kita belum tahu dari pasangan ini. Yang jelas kan beda kalau pasangan baru tuh fresh gitu tuh beda kan ya. Iya. Maksudnya ketika dituker nih Bagas Fikri gitu beda kan, apa ya, feel-nya beda. Iya. Ini mungkin udah terlalu lama gitu, dan mereka sudah diharapkan naik juga udah nggak tahu kapan, berapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi sempat naik turun lagi, ini tuh nggak gampang untuk gimana sih ya, secara hati gitu loh Dep, untuk bisa gue mau ayo kemana ke depan lagi nih kayak gitu tuh. Mungkin bagi mereka tuh challenging. Ya, berarti ibarat kalau kayak kerupuk itu dalam toples buka tutup melempem dia Ci ya. Itu lama loh mereka tuh pasangan. Iya, 2015. Ya, tapi Ci, kalau kita ngomongin tentang tetap Fajarian, apakah kalau menurut Ci ini sendiri dia butuh refresh juga? Oh, harus dipecah dulu nih kayak dua pasangan ini biar ketemu ritmenya lagi, ketemu passionnya lagi, atau seperti apa? Ya itu harus ada planning yang jelas dari PBSI mau gimana bisa dipecah beneran setelah Olimpik nih kan, possibility-nya Iya, banyak. Tapi pecah beneran Sama siapa? sama siapa? Atau pecah sementara biar lebih ada refreshing juga possible gitu kan. Nah ini mau seperti apa? Yang jelas tidak bisa dibiarkan untuk, ya maksudnya kalau mereka dalam pace yang gimana ya, bukan nggak mau menang Dep, tapi yang bukan Iya, ya iya, ngerti iya, kan, iya. yang nggak yang tertinggi Ngerti. banget gitu loh, keinginannya. Nah itu kan yang bahaya dalam persaingan tuh seperti sekarang kayak gitu. Ya, kita harapkan mereka bisa Bounce back-nya mau gimana nih? bounce back-nya, pokoknya gimana pun caranya bisa nemuin caranya lah ya. Nah, kalau kita ngebahas ada satu pasangan kita yang akhirnya berhasil menembus ke babak semifinal. Dari 5 pasangan ini ada satu yang berhasil nih, ada Daniel sama Fikri. Dan yang luar biasa adalah dia ngalahin Liang Wenqing sama Wang Chan yang awalnya dipikir wah berat nih drawingnya, tapi ternyata spektakuler lah. Kalau dari Ciyuni dulu lihat performa dari Daniel Fikri waktu lawan pasangan China ini. Aku tuh seneng ada Daniel Fikri, ada Bagas Leo. Ini persaingan diam-diam sebenarnya. Maksudnya Gimana tuh Ci persaingan diem-diem ini? Iya, maksudnya ini Mereka mau bersaing. tinggi-tinggian juga. Iya, mau siapa yang lebih bagus nih? Iya, iya, Karena iya. kan pasangannya beneran ditukar gitu ya. Itu bagus deh. Maksudnya mereka bener-bener gak mau kalahnya untuk bisa naik podium tertinggi itu oke banget loh dalam perjalanan sekarang gitu ya. Tapi kalau sekarang nih berarti kan si Daniel lebih tinggi. dan ya sementara ini. Tapi kalau dilihat race-nya kan mereka juga apa sih ya, juga lah. unda-undi lah kayak gitu. Nah ngalahin China, wah ini menurutku batu loncatan yang sangat baik. Menurutku hampir semua pasangan pengen ngalahin itu Liang Iya, Wenqing iya, dan iya. Wang Chang. Walaupun gak gampang, tapi ini mereka bisa loh di China pula, gitu kan ya. Jadi ini suatu hal yang sangat positif. Cuman kembali lagi ngadepin lawan yang bervariasi itu yang masih menjadi tantangan. Setelah itu lawan Malaysia kan, sebenarnya juga ada kans juga itu untuk menang. Orang Iya. sebelumnya mereka menang kayak gitu ya, tapi malah kalah ya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini ya sangat berharga. Tapi paling tidak mereka bisa ngalahin pemain nomor 1 dunia, ini tren yang sangat positif.
kayak Ya, gitu. pelatih juga bilang bahwa mereka ada di tren yang positif, tapi memang masih butuh waktu karena mereka Jangan lama-lama ya, Dep. iya enggak lama 1 Tapi bulan ya kok bagus ya kok. kalau gitu ya. Secara hasil kan semi, Iya, maksudnya dari terus. pertama kali dipasangin Stabil. Iya. sampai sekarang itu selalu dapat hasil yang oke lah gitu kan. Nah, ngomong kalau tadi pasangan Malaysia kalah di semifinal sama Gosofei sama Izudin nih, pasangan yang memang berapa kali sempat lu omong-omongin juga lah tentang mereka tuh seperti apa gitu. Nah, tapi memang lagi gacor banget atau pas kemarin tuh ada kesalahan-kesalahan dari Daniel sama Fikri yang harusnya nggak perlu dilakukan. Kalau ngelihat Seve sama Adin tuh ya orang Malaysia nih gue manggil jadinya. Asik. Apa Seve Isudin itu apa emang secara defense emang rapet. Dia tuh ngandelinnya counter attack kan emang Dep. Dia mau defend dulu, ada chance dia baru masuk. Tapi kemarin di semi di set ketiga itu Seve itu berani nolop. Iya. Dia berani ngeladenin Fikri gitu. Nah, tapi Fikrinya itu agak terlalu masuk posisinya. Terlalu Habis maju. ngeliat masuk terus agak nunduk. Iya, Jadi iya. Bolanya Seve-nya tuh kelewat bisa ya. dilewatin terus sama Seve gitu. Habis itu agak turun, ngangkat Danila jadinya nyerang pasangan Malaysia. Tapi emang Seve sama Isudin juga mungkin setelah dia keluar dari BM, kan baru aja keluar dari BM bulan per 1 September. Mungkin juga pengen nunjukin kan. Dia terakhir juara Jepang 750. Terus habis itu Korea kalah, dia balik, keluar, main di Hong Kong kalah, sekarang langsung juara Super 1000. Super 1000. Ya, ini salah satu emang sebenarnya di bawahnya Eren harusnya mereka yang kemarin untuk Olimpiade mungkin karena sempat split, ada bermasalah mereka berdua terus split, main di level bawah lagi, main di challenge. Ngulang ya. Terus abis itu mereka pasangan lagi, sekarang udah di ranking 13, 12. Ini sih sebenarnya salah satu yang bagus, emang pasangan bagus gitu. Berbahaya sih ya kayaknya ke depannya ini dia, maksudnya mereka tuh bukan cuma juaranya tapi track bermainnya, ngalahin siapanya itu loh yang maksudku kualitas. Kita ngomongin kualitas main gitu ya, apalagi kalau memang berani ngerubah ya lawan Daniel gitu loh. Kalau mereka dikasih serangan ya ampun-ampunan Iya, benar, Dep benar. gitu, makanya mereka rubah tapi bisa gitu loh maksudnya ya, menang kayak gitu di game ketiga. Tapi memang yang hebatnya tuh dari profesional Malaysia, terutama ganda, sektor ganda ya, tunggal nggak begitu tahu. Tapi ganda itu mereka tuh sangat kompak ya. Iya. Dia kompak, mereka punya camp sendiri, latihan sendiri, mereka arrange untuk bayar pelatih sendiri, ada sponsor dan lain-lain. Jadi memang latihannya sama-sama, latihannya pagi sore. Iya. Jadi dukungannya bagus Nah, gitu. Dari sponsornya ya. Jadi ya kan ada Seve, terus ada Tewi, ada Tan Kiameng, Go Sun Huat, terus ada Go Visem, ada Tan Wee Kiong. Jadi masih banyak semua yang latihan tuh sama-sama, ada Vivian Hu juga. Jadi semua latihan sama-sama, bantu-bantu sambil bantu. Jadi maksudnya secara kualitas mungkin ya sama pelatnas juga nggak Nggak beda. kayak gitu ya. Dan aku emang kemarin Malaysia Open kemarin kita kan kalah awal, terus telepon Teh Koksiang karena Koksiang yang latih sama Coach Rosman. Kita ikut latihan, itu bener-bener latihannya sama kayak di timnas. Mungkin lebih berat malahan. Iya, tuh ada satu program yang gue catat, ini kayak gue belum pernah latihan di sini. Ini bagus banget gitu. Jadi sampai sebegitunya ya. Tapi itu bagus banget kan, maksudnya untuk pemain profesional mereka tetap bisa memanage itu, karena kalau di sini kan kita lihat profesional ya beberapa doang yang bisa muncul gitu loh, Ci. Tapi kalau di Malaysia kayaknya hampir nggak ada perbedaan antara yang lu main di BAM sama yang di luarnya ya, Ci. Karena ini juga sih Dep, kalau di sini karena ada Sirnas banyak, Datarkam banyak, mindsetnya berubah beda gitu. Sana nggak ada, gitu. di sana kan nggak ada. Lu mau nggak mau, lu harus berkarir, lu main internasional. Oke. Jadi Maksudnya nggak ada opsi ya. nggak ada untuk opsi main gitu. Cuma memang secara lingkungan juga mendukung sih Dep. Maksudnya pemainnya bagus semua, sparring kan juga. Iya, Satu jadi hal yang penting ya, Dep. nggak terlalu jomplang gitu. Ya kalau kayak Boy sama Reza kemarin sesusah itu gitu. Mungkin Dejan sama Glo juga susah. Tommy tunggal mau latihan sama siapa dia sendiri berhenti, ya kan? Jadi nggak banyak pilihan untuk latihan sama-sama gitu. Iya, itu yang penting ya. Kalau udah di tingkat level atas kan ya nyari musuh yang seimbang lah gitu Betul, ya, Le ya. betul. Dan yang luar biasanya itu kalau kemarin ngobrol sama anak-anak Malaysia juga, ya itu tadi selain latihannya mereka sehari 2 kali, mereka tuh solidnya itu bener-bener apa ya, saling Bantu. motivasi satu sama lain juga. Itu jadi kan Positif ya. iya positif banget, dan itu bagus banget pastinya untuk, ya itu terlihat dari kemarin gak ada campuran sampai final kan. Dan level bawahnya juga, misalnya kan biasanya pelatihnya kan berangkat untuk level atas untuk
Theoi dan Go Sun Hwa dan lain-lain itu pasti ada pelatihnya, ada Coach Chan, ada Coach Rosman. Tapi misalnya Super 100 atau Challenge itu yang profesional saling bantu coaching. Iya, itu hebatnya. Nah, Bagus banget ya. Iya. Kompak banget ya. bener. Dan itu udah kelihatan ya setelah keluar pun prestasinya tuh ya stabil gitu loh, bukannya menurun ya. Itu berawal dari Go Liu Ying Chan pensiun awalnya tuh kayak gitu. Dan sampai sekarang berlanjut lah Iya. ya. Ya seru banget ya, ini baru pembahasan pertama tapi udah seru banget. Tapi jangan kemana-mana, Andre mau promosi dulu nih soalnya. Jangan lupa Jebret Media akan mengadakan Santini Jebret Media Award tanggal 26 September. Periode vote-nya dari 26 Agustus sampai 25 September. Bisa di vote di www.jebretmedia.com. Stepnya gampang. Tuh ada step 1, step 2, 3, 4. Tinggal klik. Vote untuk perwakilan badminton. Ada 6 nominasi. Langsung di jebretmedia.com. Nah, jadi jangan lupa untuk vote nominasi favorit kalian. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.